Anak-anak, ironis sekali bukan? Negara kita sangat kaya akan sinar matahari. Tapi, masih banyak sekolah yang kegiatan belajarnya terganggu karena kurang listrik. Sekarang ibu mau nanya, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan solusi nyata menggunakan ilmu fisika? Kami bisa, Ibu. Kami bisa. Hei, sudah. Kalau gitu ibu aja yang pilih. Kelompok Faliha deh. Ayo maju. Yes, kelompok Ibu. Siang semuanya. Jadi, pada presentasi kali ini yang kami bawakan itu adalah bertema Sun Energy Project atau Sun and Energy Project. Sebelum itu, izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Faliha. Nama saya Samaya. Nama saya Hawana. Jadi, teori yang akan kami bawa ke sini berkaitan dengan status kita sebagai pelajar. Kenapa seperti itu? Karena nantinya Sun Energy Project ini bisa diterapkan langsung dari siswa-siswa di sekolah tersebut. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan intinya, kami ada satu pertanyaan. Kalau misalnya sekolah mematikan listrik selama 1 hari, kira-kira apa dampaknya ke KBM? Terganggu. Panas. Jadi pesan ini bisa kita diindikasikan pada sekolah yang ada di Indonesia. Karena beberapa sekolah itu berlokasi di daerah terpencil kayak misalnya Sumatera Barat, Papua, Kalimantan dan sebagainya. Jadi di daerah-daerah tersebut itu rata-rata adanya masalah dalam tantangan tiup atau beban kebanyakan listrik yang ada di daerah tersebut. Nah, masalah ini dapat terjadi meski di Indonesia kaya akan sinar matahari. Jadi mana kita bisa dapat melakukannya dengan menemukan alternatif yang lain lebih hemat dan ramah lingkungan. Ya, mengubah cahaya matahari menjadi listrik melalui suatu efek yang namanya efek fotovoltaik, yaitu proses di mana cahaya membuat elektron bergerak. Itulah yang menghasilkan listrik. Nah, ini juga sudah sesuai dengan hukum kekalahan energi yang sudah disebutkan di presentasi-presentasi sebelumnya, yaitu energi itu nggak hilang tapi cuma berubah bentuk. Nah, ini juga bisa kita hitung dengan rumus E sama dengan P kali E atau W sama dengan kali E, yaitu energi sama dengan daya dikali waktu. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu, kipas, dan juga peralatan elektronik listrik lainnya di sekolah, serta sekaligus mengurangi pemakaian listrik PLN. Yang pertama, dengan kita memanfaatkan energi matahari, kita tidak hanya dapat merasakan manfaatnya, yaitu belajar mengajar yang nyaman karena kita mendapatkan energi listrik. Tapi secara bersamaan, kita juga belajar bagaimana caranya kita ikut serta dalam proses pelestarian lingkungan. Ini berarti kita mempelajari fisika, khususnya di bagian energi, tidak hanya mempelajari rumus saja, tapi kita sebagai siswa juga tahu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kita menggunakan sumber daya alam secara bijak. Nah, untuk pesan yang kedua, teman-teman, kita dapat belajar hal sekecil apapun itu dapat berdampak sangat berarti di kehidupan kita yang mendatang. Jangankan di fisika, tapi di kehidupan kita sehari-hari saja, hal kecil yang kita lakukan, jika kita melakukannya dengan konsisten, maka akan tercipta dampak positif di kehidupan kita ke depannya. Sama juga seperti fisika, dengan kita memanfaatkan energi bersih, maka akan tercipta juga lingkungan yang sehat untuk generasi kita yang mendatang. Dengan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa teknologi pun dapat kita gunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, di mana pendidikan dan juga lingkungan yang sehat dapat berjalan secara beriringan. Di balik setiap terangnya lampu, ada sebuah pilihan penting. Proyek ini mengajarkan kita bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam. Kita belajar menjadi mandiri, menghasilkan energi bersih kita sendiri. Setiap tindakan kecil di sekolah adalah langkah besar untuk melestarikan bumi. Ini bukan hanya tentang menerangi ruangan kelas, ini tentang menerangi masa depan.